tes. Ya. Kok ngegaung ya? Nanti aku ganti. Nggak apa-apa, tes dulu ya. Shalom semuanya. Shalom. Oke, hari ini hari bulan ke apa? 6 ya? Juni. Kita hari ini minggu terakhir bulan Juni. Aduh. 16. Jauh. Ada PowerPoint Jessica? Sip. Oke. Bulan Juni kita sudah belajar mengenai apa? The power of tongue. Selama 4 minggu ya kita 3 minggu actually. Selama 3 minggu kita sudah belajar mengenai power of tongue. Semoga kalian nggak bosen ya belajar mengenai tongue. Dan hari ini terakhir nih kita belajar mengenai tongue. Oke? Just a recap. So selama 3 minggu yang sudah disampaikan oleh saya sendiri dan Jack bahwa tongue itu, lidah itu adalah kecil, small, right? But it control the whole body. Like kemudi kapal yang kapal pesiar yang besar sebesar apapun, kemudinya itu cuma kecil ya, cuma. Nah, itulah bahayanya lidah. Lidah bisa seperti small fire yang bisa menghangatkan kita kalau kita bisa membantu penerangan kita kalau kita bisa memakainya, namun juga bisa membakar seluruh hutan kalau kita tidak bisa tame, kita nggak bisa mengontrol api itu, maka apa yang terjadi akan terjadi kebakaran rumah, kebakaran hutan, itu karena tidak bisa dikontrol. Nah, hari ini kita akan belajar sambungannya. Kalau kemarin itu kita sudah belajar dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 8. Hari ini kita akan sambung ke Yakobus 3 9 sampai 12. Mari kita baca dulu. Saya undang saudara-saudara untuk membacanya juga ya. Mungkin kalian bisa baca yang ayat ke-9, saya baca ayat ke-10 dan berikutnya. Silakan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan buat rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saya akan membaca dari versi Inggrisnya. Dari NLT dikatakan gini: Sometimes it praise our Lord and Father, and sometimes it curse those who have been made in the image of God. And so blessing and cursing come pouring out of the same mouth. Surely, my brothers and sisters, that is not right. Okay? Does a spring of water bubble out with both fresh water and bitter water? Does a fig tree produce olives, or a grapevine produce figs? No. And you can't draw fresh water from a salty spring. Nah, di sini Yakobus memberikan perbandingan hati kita adalah seperti spring, mata air. Tahu ya, mata air ya. Dan dikatakan bahwa setiap kata-kata yang dikeluarkan oleh lidah itu diibaratkan seperti air yang memancar keluar dari mata air itu. Dari air itu, mata air, kita bisa merasakan apakah air itu rasanya fresh, sedikit manis, atau rasanya asin, atau pahit. Benar? Nah, kita pernah sering lihat ya kalau nggak tahu di Jakarta tempat saya tinggal, terutama di Muara Karang, saya tinggal di dekat pantai. Jadi airnya itu asin, air tanahnya asin. Air ledeng dari pump juga kadang-kadang suka keluar, suka enggak. Jadi orang-orang biasanya beli air 1 tangki per tangki gitu ya. Dan coba perhatikan di tangki-tangki itu apa yang tertulis? Wah,
Air dari sumber pegunungan, ya kan? Nggak ada yang tulis air dari pantai, nggak ada. Air dari pegunungan. Nah, sama halnya dengan aqua, ya kan? Aqua juga iklannya apa? Wah, dari pegunungan asli apa segala macam, ya. Nah, kita hari ini belajar fisika ini fisika apa ya? Kita belajar sains sedikit ya. Next slide, bahwa ilustrasi water cycle. Siapa yang masih ingat? Ya. Saya. Iya. Itu yang sainsnya dapat 9 ya. Nah, jadi saya coba itunya ada, kita punya ada pointer gak ya? Jadi ya, pokoknya ini. Basically air hujan tuh turun di atas pegunungan, benar? Bukan pegunungan juga, semuanya dia turun hujan. Tetapi yang turun di atas pegunungan, air itu akan turun meresap. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Oke, bertekanan tinggi ke bertekanan rendah. Waduh, mantap tuh. Nah, di sini kita ada lihat ada dua macam penyimpanan. Di sini namanya unconfined aquifer dan confined aquifer. Nah, artinya adalah di sini adalah tempat air, tapi yang air dangkal yang bisa cuma diambil beberapa meter udah dapat. Tapi air yang seperti ini nggak jernih karena gampang terkontaminasi. Sedangkan air yang di sini adalah air yang dalam, dan ini adalah air yang biasa. Kalau kalian melihat website Aqua, mereka klaim bahwa air yang diambil adalah dari dalam sini. Nah, kebanyakan mata air yang segar keluarnya dari sini. Kenapa? Karena ketika ada patahan, maka air ini akan keluar. Paham ya? Nah, air yang bersih biasanya kita ambil di mana? Di sini atau di sana? Sini. Di sana. Di daerah yang tinggi. Benar? Nggak mungkin kalian ngambil mata air di daerah yang rendah. Di Muara Karang nggak mungkin ketemu mata air yang menghasilkan air yang segar. Karena apa? Karena pasti air itu sudah terkontaminasi dengan air laut. Oke? Makanya di mata air selalu ditulis pegunungan. Oke? Nah, ada 3 poin yang saya mau ambil dari kisah ini. Oke? Yang pertama adalah konsistensi. Di sini Yakobus berkata gini kan, "Does a spring of water bubble out with both fresh water and bitter water? Does a fig tree produce olives or grapevine produce figs? No. And you can't draw fresh water from a salty spring." Nah, dikatakan bahwa air itu, mata air hanya mengeluarkan satu jenis air. Either dia mengeluarkan air yang segar atau tidak. Nah, mungkin dia segar iya, kemudian besoknya asin. Enggak, kalau gitu pabrik Aqua pasti tutup, ya kan? Dia harus mencari sumber mata air yang benar-benar jernih. Dan kemudian apa? Dia harus terus melakukan, meskipun dia tahu itu jernih, kemudian dia harus melakukan namanya quality control, right? Dia harus ngecek terus ketika dia produksi, ini ada batch berapa. Nah, dia harus cek terus apakah air ini jernih, apakah air ini bersih. Sama halnya dengan, nah itu yang namanya konsisten, right? Kalau air itu, sumber mata air nggak konsisten, nggak mungkin itu dijadikan sebagai sumber air. Paham ya? Dan juga sama halnya dengan pohon. Kalau kita nanam pohon alpukat, kita expect-nya keluar buah alpukat. Nggak mungkin kita tanam pohon alpukat keluarnya pohon durian, nggak bisa. Wah, ini pikirannya sama nih. Durian lah langsung ya. Nah, itu harus, dan makanya di sini James menekankan bahwa, hey, kita harus konsisten, ya kan? Jadi apa yang keluar dari bibir dan mulut kita itu haruslah berdasarkan dari hati kita.
Right? Ketika ada orang yang marah-marah, kemudian dia bilang, wah itu bukan gua tuh, gua nggak begitu. Nggak mungkin. Itu pasti di dalam hati kita. Itu makanya hati kita itu adalah sebagai indikator. Paham ya? Paling kita waktu kemarin di prayer meeting juga kita belajar mengenai selidiki hati. Tuhan mau kita mau agar Tuhan selidiki hati kita. Nah, ini adalah salah satu indikatornya. Ketika apa yang kita katakan itu nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kemungkinan besar mungkin hati kita masih belum masih ada masalah. Mengerti ya maksudnya ya? Yang saya tekankan adalah, jadi yang kita di sini janganlah kita menjadi orang yang tidak konsisten atau munafik. Gitu. Kita kalau misalkan jadi orang yang munafik adalah kita di hari Minggu kita berkata nice, tetapi di hari Senin sampai hari Sabtu kita berkata-kata yang tidak nice. Ya kan? Dan itu kemudian akan dilihat oleh orang lain, kemudian orang akan melihat, wah ini orang tidak konsisten. Dikatakan Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharanya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Dari hati seseorang ya akan dari mulutnya kelihatan sifat aslinya. Apalagi kalau orang itu lagi sedang marah, sedang lapar, ya enggak? Sedang kecewa, ya kan? Kehilangan kesabaran. Wah, itu kalau sudah orang-orang lagi dites begitu keluar. Ibaratnya keluar hidung belangnya, ya kan? Mungkin pada saat dia sedang senang-senang saja, sedang tenang, kita bisa sifatnya damai, tenang. Tapi ketika kita mengalami kekacauan di dalam hati kita, muncullah itu sifat-sifat asli kita. Yeremia 17 mengatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah, aku mau baca di versinya. The human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Who really knows how bad it is? But I, the Lord, search all hearts and examine secret motives. Nah, I give all people their due rewards according to what their actions deserve. Di sini saya menggarisbawahi adalah search all heart and examine secret motives. Apa sih motif kita melayani Tuhan? Ya kan? Apakah motif kita menjadi orang Kristen? Apakah motif kita menjadi orang Kristen mengikut Yesus hanya karena kita mau dengan janji-janjinya? Ataukah kita mengikut Yesus karena kita memang jatuh cinta kepadanya? Saya kasih perumpamaan sebagai begini ya. Misalkan ada seorang yang single, yang mau married. Rokok mana nih rokok? Boleh tidak tahu kan gitu. Ya bisa kalau gitu jangan rokok udah. Misalkan ada orang single, ya kan? Dia kemudian dia mendapat pacar. Kemudian dia bertanya kepada pacarnya, "Maukah kau menikahi aku?" gitu ya. Iya. Kemudian kata sang calonnya, "Oh iya, saya mau." gitu. Wah, yes, gitu. Akhirnya ada yang mau menikahi kan gitu. Yes. Kemudian dia berpikir, kenapa ya dia mau menikahi saya ya? Gitu ya. Kemudian dia nanya, boleh nggak saya tanya, kenapa kamu mau menikahi saya gitu? Kira-kira jawaban yang menyenangkan adalah apa? Pasti dong, oh saya menikahi kau karena
saya jatuh cinta kepada kamu. Iya. Right? Iya. Tetapi kalau jawabannya, saya mau menikahi kamu karena kamu kaya. Ya. Karena kamu bisa mengasihi saya barang-barang yang saya mau. Ya. Kamu bisa memberikan apa saja, bahkan kesembuhan. Wah, itu baru rokok. Wah, kira-kira sang cowok ini bakalan kecewa nggak? Kecewa. Wah, lu matre. Lu mau gua karena lu mau harta gua. Lu cuma mau gua punya janji-janji aja. Sedangkan lu nggak mau gua, maksudnya kamu nggak mau saya pribadi. Kamu tidak mencintai saya apa adanya. Tapi jawab dulu. Udah siap dikit lagi. Yes, kita harus mencintai Tuhan apa adanya. Makanya kalau dalam perkawinan ditekankan, ya kan? Dalam susah dan senang. Dalam susah dan senang, till death do us part. Yeah. Itulah yang menjadi prioritas kita dalam mengikut Tuhan. Bukan dengan kita mengharapkan janji-janji kita mengikut Tuhan. No. Nah, itulah yang diharapkan Tuhan kepada kita bahwa, hey, kamu itu, kita semua tahu ya, kita semua bakalan adalah calon mempelai, right? Amin. Jadi apa yang harus calon mempelai lakukan? Halmu itu harus mengenal, right? Kamu harus mengenal calonmu. Ada nggak kamu yang di sini mau menikahi seseorang yang kamu tidak kenal? Ada, paling kalau yang matre ya. Kembali lagi. Kalau nggak akan mau, karena buat apa? Namanya kita mau menikah, kita pasti namanya jenjang pacaran dulu. Dan pacaran itu adalah saat kita untuk mengenal satu sama yang lain. Bener gak karakternya cocok dengan saya apa enggak? Right? Nah, yang terjadi kan begini. Orang pacaran biasa yang dikeluarin apanya? Yang baik-baiknya, ya kan? Sedangkan pas sudah menikah, biasanya 1-2 tahun pertama itu adalah yang paling fatal untuk pernikahan. Karena yang buruk keluar semua. Oke? Nah, itu yang berbahaya. Karena pas kita pacaran, yang dikeluarin yang manis-manis. Makanya kita harus menjadi konsisten. Oke? Kita harus tahu siapakah Tuhan itu. Semua. Apakah karakter Tuhan? Siapakah Tuhan? The God Trinity. Itu kita harus paham benar. Seperti yang Komek bilang, kalian harus tahu benar siapa itu Tuhan. Ya kan? Kalau kalian nggak tahu, ya percuma. Maksudnya untuk apa kalian bilang saya cinta Tuhan tapi nggak kenal siapa itu karakter Tuhan? Amen. Karakter Tuhan, the omniscient, omnipresence, omnipotent. Kita harus tahu luar kepala. Itu semuanya adalah namanya kita mencintai Tuhan. Kita harus mengenal semuanya itu. Amin. Amin. Nah, itu adalah supaya kita bisa konsisten. Oke? Yang kedua adalah contamination. Oke? Nah, sumber air ini pasti mengeluarkan air yang jernih selama apa? Tidak terkontaminasi. Pabrik-pabrik aqua pasti akan menjaga benar, ya kan? Dia punya mata airnya. Nggak mungkin dia sembarangan kasih orang masuk ngambil airnya atau merusak. Saya ingat kita trip Desember kemarin kita ke Blue Spring ya, yang dekat Taupo. Itu airnya benar-benar jernih banget. Itu warnanya biru, kalian bisa lihat dalamnya. Waktu kita pergi itu panas banget. Wah, kayaknya enak banget nih jemur ya. Cuma udah ditulis tuh. Di sini nggak terlalu strict. Di sini kita masih boleh masuk, tapi udah ditulis do not swimming dan segala macam. Ya kan? Ya kita juga menghargai kan. Cuma ya itu. Kalau sampai itu ada yang swim sampai pun ini, apa yang terjadi? Wah, nggak bisa. Itu akan terkontaminasi. Mereka nggak akan bisa menggunakan air itu sebagai sumber mata air lagi.
Benar? Makanya harus jaga dengan Baik. baik. Sama halnya juga dengan kita, hati kita. Kita harus menjaga. Hati kita itu harus kita jaga agar tidak terkontaminasi. Maksudnya apa? Dengan siapa kita bergaul, itulah yang akan mengkontaminasi kita. Benar? Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kemudian kemarin kita juga baru mendengar di marriage check up, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amsal 13 ayat 20. So, garbage in is equal garbage out. Ini yang kita termnya biasanya kalau komputer ya, saya nggak tahu. Kita masukin kodenya jelek, apapun yang dihasilkan pasti jelek. Nah, ini adalah garbage in equal garbage out. Apa yang masuk ke dalam hati kamu kalau jelek, pasti akan mengkontaminasi hatimu, sehingga apa yang keluar dari mulutmu pasti akan garbage juga. Anak-anak muda terutama, ini adalah pesan untuk kalian. Bagaimana pergaulan kalian? Ini adalah suatu peringatan. Dengan siapa kalian bergaul? Kalau kalian bergaul dengan orang-orang yang tidak seiman, ya biasanya apa? Hari Minggu, ya kebanyakan kalian akan terbawa untuk tidak ke gereja. Tapi kalau kalian bergaul dengan orang-orang yang seiman, pasti yuk ke gereja yuk. Ya pasti kalian juga terbawa arus untuk datang ke gereja. Ketika kamu bergaul dengan perokok, mungkin saat ini kamu bilang, oh saya kuat, nggak akan merokok. Suatu hari kamu pasti akan jatuh juga. Sama hal juga dengan narkoba, right? Nah, what you allow in is what will consume you. Apa yang Anda izinkan masuk, itulah yang akan mempengaruhi Anda. Kemarin di marriage check-up kita belajar ya, satu hal, ditanya, kamu tuh setiap hari make berapa decision? Wah, kita jawab 6 hari. Padahal setiap hari kita membuat kurang lebih 35.000 decision. Ya, 35.000 decision banyak banget ya. Mulai dari kamu alarm bunyi aja, kamu decide apakah aku akan snooze ini alarm, atau apakah aku akan banting ini alarm, atau aku matiin. Itu kan udah decision, right? Kemudian apakah kamu akan melakukan, apakah kamu akan segera bangun dan mandi dan segala macam. That's already decision. Bahkan dikatakan oleh Pastor Bobby, 200 decision itu itself adalah soal makan. Apa yang mau kamu makan, itu adalah 200 decision per hari. Wow, bayangkan, ya kan? Nah, decision ini ada yang sifatnya otomatis, spontan, nggak perlu mikir, ya kan? Gua hari ini gua langsung bangun, mandi, pakai odol dan segala macam, itu adalah yang spontan, kan nggak pakai mikir, bener nggak? But that's a decision juga. Kamu mau squeeze gigi apa enggak? That's a decision, right? Tapi itu adalah yang spontan. Nah, siapa yang mempengaruhi decision ini yang spontan? Ya lingkungan, ya kan? Lingkungan di mana Anda dibesarkan, lingkungan di mana Anda bergaul, itu yang mempengaruhi decision yang kalian buat tanpa tidak terpikir. Dimulai dari habit, ya kan? Habit terus menerus akan menjadi culture. Saya kasih contoh adalah begini. Soal ngomong hal marah, ya hal berbicara lah gitu. Orang yang mana yang mau kalau marah halus? Jawa. Orang Jawa, right? Compare dengan orang Madura pasti lebih kasar. Apalagi orang Batak, ya kan? Kenapa? Coba pikir, kenapa bisa terjadi seperti itu?
Karena sudah culture, right? Bagaimana kamu dibesarkan di adat Batak? Apa kau bah gitu kan ngomongnya kan? Sedangkan orang yang dibesarkan di keluarga Jawa tentu dia akan ngomong dengan Halus. bahasa yang halus. Bahkan marah pun aku rasa ketawa-ketawa gitu ya. Nah, ini adalah salah satu bukti, ya kan? Gimana kamu dibesarkan, gimana kamu bergaul, gimana kamu berada, itu yang mengkontaminasi dirimu. Paham ya? Bisa nggak dirubah? Bisa. But it need proses. Ya kan? Karena di mana kamu ditempatkan, kalau kamu di sana lama-lama, orang Batak lama-lama di Jawa, ya pasti bisa ngomong halus. Saya percaya itu. Ya kan? Jimmy contohnya. Hah? Jimmy contohnya. Oleh karena itu, bisa ada proses, bukan hanya langsung cepat, tapi ada yang namanya proses. Makanya kita semua dipanggil untuk mengalami perubahan karakter seperti Kristus. Amin. Amin. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah cleansing. Oke? Water cycles. Kembali lagi ke water cycles. Air yang kotor, air laut ya, air laut tuh udah nggak kepake, udah asin, kotor, tapi dia bisa nggak menjadi air bersih? Bisa. Caranya apa? Dengan evaporation yang pertama, ya kan? Kemudian condensation. Apa yang mau disampaikan di sini adalah air itu memerlukan faktor eksternal. Dia nggak bisa berubah sendiri dari air berkotor menjadi air bersih tanpa bantuan faktor eksternal. Oke? Sama halnya dengan diri kita. Bagi diri kita, hati kita untuk menjadi dari yang kotor menjadi bersih, kita memerlukan faktor eksternal. Siapa? Yesus, Roh Kudus. Faktor itu yang akan merubah hati kita bersih. Dan dengan firman Tuhan. Ya kan? Di Yohanes 15 ayat 3 dikatakan apa? Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kemudian Efesus 5, para suami, kasihilah istri kamu sendiri sebagaimana juga Kristus telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya sendiri demi dia, agar dia dapat menguduskannya dan dengan membersihkan dalam permandian air oleh firman, supaya dia dapat menghadirkannya bagi dirinya sendiri suatu gereja yang cemerlang, yang tidak mempunyai cacat atau kerut atau sesuatu yang serupa itu, melainkan supaya dia kudus dan tanpa celah. Saya baca dalam Inggrisnya lebih gampang dimengerti. For husband, this means love your wives just as Christ loved the church. He gave up his life for her to make her holy and clean, washed by the cleansing of God's word. He did this to present her to himself as a glorious church without a spot, a wrinkle, or any other blemish. Instead, she will be holy and without fault. Itu Tuhan Yesus mati di kayu salib cuma untuk satu, supaya kita semua bersih. Amin. Ya, supaya kita nanti di perjamuan pernikahan kita semua tampil bersih, Amin. tanpa spot. Ada nggak orang di sini yang mau menikah datang dengan baju kotor? Nggak ada. Semua pasti mau tampil bersih. Saya ada ilustrasi satu. Saya minta tolong Eli. Maju Eli. Tolong bawa angkat ke meja itu ke sini.
Udah. Eksperimen. Cek minum cek. Tes dulu biar megangnya enak. Oh iya. Oh Martin mau minta air ya? Udah sediain gelas. Aqua Dash ya. Dash. Oke. Ini bukan sulap, bukan sihir ya. Tukang obat tuh. Oke. Ini adalah Cek tatuin cek. oke, ini adalah permulaan. Kelihatan nggak? Iya. Iya. Oh iya, kalau. Ini adalah permulaan dari Putar. Adam dan Hawa diciptakan, ya kan? Putih bersih, benar? Namin. Saat dia belum jatuh dalam dosa. Nah, apa yang terjadi? Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dosanya merah seperti Darah. kirmizi. Aduh, Awas karpet. nah, Domelin ini istri adalah lo. status posisi Dosa. dosa. Setiap manusia yang berdosa adalah seperti ini, kotor, right? Nggak, bagaimanapun juga kamu mau bersihin nggak bisa. Bagaimana kamu membersihkan dirimu sendiri? Saya tanya, nggak akan bisa. Kamu butuh namanya external faktor, right? Tapi ketika kamu bergaul dengan orang-orang yang nggak benar, apa yang terjadi? Merah Makin campur gelap. hijau hitam. Wah, jadi apa nih? Purple. Food coloringnya diomelin istri lo habis. Merah hijau kuning jadinya. Pokoknya intinya jadi gelap. Bagaimanapun juga kamu nggak akan bisa bersih, right? Namun setelah kamu menerima Tuhan Yesus, ya kan, sebagai juru selamat dan percaya dengan sungguh-sungguh, seperti yang ditulis tadi di Roma 10 ayat 10. Ketika kamu percaya dan announce that Jesus is God, kamu akan dibersihkan. Kamu akan menerima kehidupan baru. Amin. Right? Dan Roh Kudus akan hadir di dalam kamu, right? Dan pelan-pelan dia akan menyucikan engkau. Ketika apa? Ketika kita Sama-sama. relationship dengan Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, proses ini baru jalan. Bukan berarti kamu percaya langsung kamu dibersihin, enggak. Proses ketika kamu membaca firman Tuhan ini baru namanya Sampai putih. di cleansing, right? But when you stop cleansing, when you stop reading the Bible, it will stop. Ngerti ya? Ya. But you have to do it every day. Kalau enggak ini akan seperti gini. If you do it every day, day by day, ini akan terus cleansing. Amin. Bagaimana hasilnya? Getting there. Hah? Getting there. Kalau saya tambah ini pasti putih nih. Saya. Coba tepuk tangan dulu dong. Cancel lah pengajian. Panjang 200 ya, connect 100. Haleluya. Amin. Nah, itulah ilustrasi the fountain. Lapangan bang. Apa yang di dalam diri Anda seperti ini. Ketika kamu berdosa itu akan merah. Tapi saya percaya di sini semua sudah menerima Tuhan Yesus. Amin. Nah, inilah tapi masalahnya kita nggak paham. Kita menerima Tuhan Yesus, yes. Tapi kita nggak rajin membaca firman. Kita nggak rajin berkomunikasi dengan Tuhan. Kita nggak rajin meminta Roh Kudus, berdoa kepada Roh Kudus untuk cleanse our heart. Makanya hati kita nggak pernah bersih-bersih.
Dan ini yang terjadi dari setiap kita, termasuk saya juga. Saya mengalami banget ketika ada saat-saat setiap minggu, kadang setiap minggu saya sharing firman, saya akan terus membaca, mempersiapkan. Tetapi ada saatnya ketika saya bebas dari minggu ini, saya juga perlu relax. Benar? Nah, itu berasa banget ketika saya relax dan kadang-kadang saya tidak membaca dengan sungguh-sungguh, godaan iblis itu akan datang dengan sangat kuat. Itu bisa berasa banget. Dari hubungan rumah tangga akan terlihat, wah, mulai adanya percekcokan, ya kan? Dengan istri kita bisa nggak sabaran dan segala macam. Itu karena kita kita nggak menjaga hati kita. Tetapi kalau kita terus menjaga hati kita, membaca Alkitab, Amen. apalagi ditambah dengan puasa. Puasa itu adalah suatu hal yang sangat efektif. Maka kamu akan bisa menjaga hati kamu dan kamu akan bisa namanya cleanse terus. Amin. Saya lupa tadi, semua yang ada dalam hati kita, segala iri hati, hawa nafsu, percabulan, ya kan, kesombongan, apapun itu, kalau kita minta Roh Kudus membersihkan, itu pasti dibersihkan. Amin. Dan semua yang keluar dari mulut kita pasti akan terlihat dari cara kita ngomong. Itu akan terlihat banget. Makanya saya bilang, is a microscope. Dari apa yang kita katakan hari demi hari, dari apa yang dari bibir dan mulut kita, akan terlihat bagaimana hatimu